Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Tapi kali ini, dalam konflik Roma versus Bahar dan Rizik, persoalannya jadi agak lain. Ketiga tokoh ini sebenarnya sama-sama menolak anggapan bahwa keturunan Nabi itu sakral. Yang pertama melontarkannya adalah Haji Roma. Tapi lucunya, Bahar dan Rizik malah mati-matian menyerang Roma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bang Adi Armando ternyata turut berkomentar pula tentang konflik Rhoma Irama dengan Habib Bahar bin Smith dengan pula Habib Rizik Syihab. Kata Bang Adi Armando, ketika Rhoma Irama mensimplifikasi kesakralan Habib lantaran berpandangan bahwa status darah keturunan tidak menjadi ukuran kemuliaan selain status ketakwaan seorang hamba kepada sang penciptanya. Sebenarnya menurut Bang Adi Armando ketiganya sama-sama sepakat bahwa sosok Habib tidaklah sakral dari perbuatan dosa dan kesalahan. Tetapi anehnya, kata Bang Adi, Habib Bahar dan Habib Rizik Syihab malah bernarasi kebencian dengan menyerang pribadi Rhoma Irama ketimbang menyikapi pemikirannya. Selengkapnya teman-teman, seperti apa komentar Bang Adi Armando? Kita simak video berikut ini. Sekarang ini sedang berlangsung perselisihan antara dua kubu Islam. Yang pertama adalah mereka yang mendukung para Habib. Sementara di kubu seberang adalah mereka yang mempertanyakan kesucian para Habib. Pertarungan ini diwakili perselisihan antara Habib Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab melawan Haji Rhoma Irama. Pertentangan ini bergulir tak karuan sehingga berlontaran maki-makian yang memalukan. Yang jadi pokok keramaian adalah soal Habib. Anda sering kan mendengar istilah ini digunakan di Indonesia? Istilah Habib itu merupakan sebutan bagi seseorang yang dipercaya berada di bawah garis keturunan Nabi Muhammad. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Tapi kali ini, dalam konflik Roma versus Bahar dan Rizik, persoalannya jadi agak lain. Ketiga tokoh ini sebenarnya sama-sama menolak anggapan bahwa keturunan Nabi itu sakral. Yang pertama melontarkannya adalah Haji Roma. Tapi lucunya, Bahar dan Rizik malah mati-matian menyerang Roma. Jadi ini terkait dengan podcast Rhoma Irama Official. Judulnya, Tulus dari Jari yang Paling Dalam, Begini Pesan Roma untuk Para Muhib. Video yang pertama kali tayang 7 Juni itu sudah disaksikan sekitar 217.000 penonton. Dalam video itu, Rhoma menjelaskan dia adalah Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola yang disingkat Fahmi Tamami. Dalam podcast itu dia juga menghadirkan Sekjen Fahmi Tamami, Kiai Haji Anas Kurdi. Rhoma tampil dengan cara yang santun dan tenang. Dia bahkan menyebut dirinya muhibbin alias para pecinta para Habib. Dia mengaku bersahabat dengan Habib Rizik Syihab, Habib Ali Kuitang, dan banyak lainnya. Rhoma lantas bercerita tentang pengalamannya 50 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi penceramah muda atau juga artis muda. Suatu kali dia diundang sebagai penceramah di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur. Ternyata penceramah pertamanya, seorang senior, bercerita tentang keistimewaan Habib dan keturunannya. Si penceramah senior itu mengatakan bahwa seorang anak Habib, yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Jangan diomelin, biarin aja, dia itu ahli surga, kata si penceramah. Penjelasan itu ternyata sangat mengganggu Rhoma muda. Saat dia diberi kesempatan berceramah, dia dengan segera melontarkan koreksi. Dengan tegas, Rhoma menyatakan tidak setuju dengan ceramah sebelumnya. Dia bilang surga adalah untuk orang bertakwa, sementara neraka untuk ahli maksiat, kalaupun orang itu adalah keturunan Rasulullah.
Roma juga mengutip hadis yang menunjukkan kata Nabi Muhammad bahwa kalau sampai anak perempuan yang disayanginya, Fatimah, mencuri, Nabi tetap akan memotong tangannya. Jadi kata Roma, jelas tidak ada privilege bagi keturunan Nabi Muhammad. Pernyataan itu membuat masjid ribut. Roma muda sendiri diomeli oleh pengelola masjid karena dianggap kurang ajar. Dia juga dipanggil pemilik masjid yang memberi nasihat padanya. Kata si pemilik masjid, apa yang disampaikan Roma itu benar. Tapi kalau Roma menyampaikannya secara terbuka seperti itu, akan menimbulkan perpecahan. Kegaduhan. Jadi Roma dinasihati agar tidak lagi bicara semacam itu demi uhwah Islamiyah. Sejak saat itulah, kata Roma, ia mengubur dalam-dalam pandangannya tentang Habib di dalam perutnya. Dengan itu pula ia bisa bersahabat dengan para Habib. Tapi sekarang 50 tahun kemudian Roma merasa bersedih mendengar masih ada oknum-oknum Habib yang berdakwah dengan cara yang dulu dikritiknya. Roma menggunakan contoh-contoh yang memang bodoh. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Menurut Roma, doktrin semacam itu tidak baik bagi umat Islam. Roma dan Al-Asquri juga membahas ayat-ayat Al-Quran yang disalahartikan sehingga seolah-olah Allah mensucikan keturunan Nabi Muhammad, padahal maknanya sesungguhnya jauh dari itu. Seperti Anda lihat, Roma tidak sedang menyerang Habib. Dia hanya menyatakan Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Tapi masalahnya ternyata ada Habib-Habib yang tersinggung dengan podcast Roma itu. Yang paling keras bereaksi adalah Habib berambut pirang, Bahar Smith. Dia bilang Roma itu fitnah dan mau jelek-jelekin keluarga keturunan Nabi. Bahar bahkan sampai mengatakan Roma itu bacot dan main begal nasab. Bahar pun mengajak para jamaahnya untuk tidak percaya dengan pernyataan Roma Irama. Dan kasar dia bilang, kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama. Bahar menegaskan semua Habib, meskipun keturunan langsung Nabi Muhammad, jika berbuat dosa tidak perlu diikuti. Pun jika ada Habib mengajak kemaksiatan, maka sudah pasti masuk neraka. Kami para habaib tidak pernah diajarkan seperti itu, kata Bahar. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Padahal dia dan Roma sebenarnya sejalan dalam hal penyikapan tentang Habib. Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Ia memang tidak menyebut nama secara spesifik, tapi siapapun tahu pasti yang dia tuju adalah Roma Irama. Rizik bilang, ada seorang tokoh lanjut usia yang di podcastnya bicara seenaknya bahwa ada doktrin begini begitu tentang Habib. Lalu Rizik mengatakan, hati-hati, saya nasihati Anda. Umur Anda sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Su'ul khatimah itu artinya akhir yang buruk. Rizik juga mengingatkan agar Roma tidak menyebar fitnah bahwa ada doktrin bahwa Habib bebas dari dosa. Ia juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah diajari ayahnya, kakeknya, pamannya, guru-gurunya bahwa sebagai Habib dia boleh mabuk, tidak sholat, dan berzina. Rizik bahkan menyatakan siap menghukum Habib yang mengajarkan ajaran bertentangan dengan agama Islam. Bagi saya, kemarahan Bahar dan Rizik ini sungguh mengherankan. Kemarahan mereka sama sekali tidak pada tempatnya. Bukankah mereka menyetujui pandangan Roma? Mengapa mereka justru menuduh Roma menyebarkan fitnah? Bukankah mereka seharusnya bersekutu? Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati.
Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Dan Mungkin kini jadi. ketika bahkan seorang Rhoma Irama yang mereka harapkan seharusnya membela mereka membuat podcast berisi keraguan tentang kesakralan Habib, mereka memilih tidak akan lagi diam. Mereka mengaum marah. Tapi sayangnya kekalapan mereka justru semakin memperlihatkan kepada publik bahwa kalaulah mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, itu sama sekali tak menjamin kualitas keislaman mereka. Saya sendiri percaya di hadapan Tuhan kita semua pada dasarnya sama. Kualitas kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan, Ketakwaan. bukan oleh garis keturunan kita. Haji Roma, ayo terus suarakan kebenaran. Kelurusan pandangan Anda pasti akan banyak diperhatikan. Ayo gunakan akal sehat. Hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat. Narasi Bang Adi Armando yang barusan kita simak teman-teman memberikan deskripsi tentang konflik Rhoma Irama versus Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab. Kata Bang Adi, Rhoma Irama memberikan contoh-contoh yang dapat memancing emosi Habib seperti mereka berdua. Ketika Rhoma Irama menyinggung soal status kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya, bukan masalah keturunan atau nasab siapa. Ternyata ada sebagian Habib yang tersinggung, padahal Rhoma Irama hanya mengutip ayat dan mendeskripsikan atas orang-orang yang main bangga-banggaan tentang nasab, namun lupa dengan nilai ketakwaan yang harus diperhatikan. Ini video yang barusan kita simak dari Bang Adi Armando cukup menarik komentar kepada 3 tokoh yang barusan saya sebutkan. Nah teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.